Assalamualaikum, kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang analisis kode etik profesi database administrator atau DBA. Anggota kelompok kami terdiri dari M. Zaki Davari, Hans Dika Slamet, Raflayan Fauzan, dan Noval Aryadi. Yang pertama ada pendahuluan. Database Administrator atau DBA adalah penjaga utama aset digital organisasi yaitu data. Tugas utama seorang DBA adalah memastikan ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan data. Karena memiliki akses istimewa, posisi ini memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan data, sehingga etika profesional menjadikan hal sangat penting untuk diterapkan. Selanjutnya ada karakteristik rentan pelanggaran etika. Beberapa pelanggaran etika yang rentan terjadi antara lain, yang pertama, ada akses istimewa, di mana DBA bisa membuka atau menyalin data sensitif tanpa izin. Yang kedua, manipulasi data, misalnya mengubah atau menghapus catatan penting. Dan ancaman dari dalam, seperti sabotase sistem oleh DBA yang tidak loyal. Semua hal ini menunjukkan pentingnya penerapan kode etik dan pengawasan internal yang ketat. Untuk yang ketiga itu ada contoh kasus nyata. Dalam praktiknya sudah banyak kasus pelanggaran etika oleh DBA. Contohnya, penyalahgunaan data pelanggan untuk dijual ke pihak ketiga demi keuntungan pribadi. Selain itu, kebocoran data berskala besar di beberapa perusahaan global sering disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penerapan kode etik yang buruk. Yang keempat, ini ada kode etik untuk profesi ini biasanya merujuk pada standar ISCZU dan ISACA yang mencakup satu, kepentingan umum dan keselamatan, dua, integritas dan kejujuran, tiga, kerahasiaan dan privasi data, empat, objektivitas dan ketekunan, lima, kompetensi dan peningkatan diri. Jadi, kode etik ini membantu DBA menjaga profesionalisme dan tanggung jawab dalam pekerjaannya. Selanjutnya ada kode perilaku itu dalam penerapan DBA wajib menjaga kerahasiaan data, mengikuti prosedur audit dan kontrol perubahan, serta menolak tindakan ilegal atau suap. Jika terjadi pelanggaran, ada mekanisme seperti pelaporan melalui whistleblowing, investigasi oleh komite etika, dan sanksi mulai dari peringatan, skorsing, hingga pemutusan kerja atau pidana sesuai UU ITE dan UU PDP. Selanjutnya ada penegakan etika. Itu setelah pelanggaran, organisasi perlu melakukan perbaikan SOP, pelatihan etika, dan audit berkala. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang dan semua karyawan memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Lalu selanjutnya ini ada perbaikan sistem dan SOP, yaitu memperbaiki celah keamanan atau kesalahan teknis yang menyebabkan insiden. Lalu ada pelatihan etika dan kepatuhan UU PDP. Ini adalah organisasi harus meninjau kembali kebijakan dan proses kerja agar kejadian serupa tidak terulang. Lalu selanjutnya ini ada peningkatan keamanan dan audit berkala, yaitu seluruh staf yang memiliki akses terhadap data, terutama DBA, wajib mengikuti pelatihan mengenai kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan prinsip etika profesi. Lalu selanjutnya ini ada tabel kode etik DBA. Yang pertama ini ada tantangannya yaitu risiko sanksi hukum. Solusinya ini adalah kepatuhan penuh pada kode etik dan dampaknya ini adalah mitigasi risiko hukum. Lalu yang kedua ini tantangannya ada hak subjek data. Solusinya ini adalah DBA wajib fasilitasi hak akses dan hapus. Lalu dampaknya ini ada di kepatuhan regulasi. Lalu tantangan selanjutnya ada krisis kepercayaan publik. Solusinya itu jaga kerahasiaan dan integritas data. Dampaknya itu meningkatkan digital trust. Lalu tantangan selanjutnya ada akuntabilitas data. Solusinya itu tanggung jawab jelas dan terdokumentasi. Lalu dampaknya ini ada di transparansi organisasi. Lalu ini kesimpulan dari presentasi kami.
yaitu profesi database administrator memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan integritas data organisasi. Karena aksesnya yang istimewa, etika dan profesionalisme menjadi hal utama. Dengan menerapkan kode etik, mematuhi aturan seperti UU PDP, dan menjaga kepercayaan publik, DBA berperan penting melindungi data sekaligus menjaga reputasi organisasi di era digital sekarang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf masih ada salah kata. Terima kasih.